bahwa antara orang mukmin dan orang-orang muslim dan orang-orang Quraisy dan orang-orang Yasrib dan para pengikut masing-masing yang berbeda-beda jenisnya, berbeda-beda agamanya, berbeda-beda kulitnya, falahiqo bihim, menyatakan bersatu, memproklamasikan negara Madinah ini, wajahada ma'ahum, dan semuanya berjuang untuk membela bangsanya yang bernama bangsa Madinah, bukan bangsa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, pertama mari kita bersyukur kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa, karena telah memberi usia panjang kepada Pamekasan yang berdasar pelacakan sejarah pada tahun ini sudah berusia 492 tahun. 492 tahun itu hampir 500 tahun. Artinya sudah hampir setengah milenium. Kalau setengah abad itu 50 tahun. Kalau setengah milenium itu 500 tahun. Nah, kita 8 tahun lagi Pamekasan ini sudah berusia setengah milenium, 500 tahun. Sekarang baru 492. Nah, oleh sebab itu mari kita jaga kota Pamekasan ini sampai mencapai usia yang sepanjang-panjangnya, sepanjang usia Negara Kesatuan Republik Indonesia, sepanjang usia kebersatuan kita di dalam ikatan kebangsaan. Saudara sekalian, lahirnya Pamekasan seringkali dikaitkan dengan nama besar, yaitu Ronggo Sukowati. Siapa Ronggo Sukowati itu? Di dalam catatan yang disampaikan oleh Pak Bupati tentang sejarah Pamekasan ini, Ronggo Sukowati itu adalah pemerintah pertama di Pamekasan yang secara terang-terangan menyebarkan Islam. Apakah sebelum itu ada Islam? Ada, tetapi orang per orang, dari mulut ke mulut, bisik-bisik ikut. Nah, Ronggo Sukowati ini menyatakan melalui kepemimpinannya di pemerintahan untuk mengajarkan Islam di dalam kehidupan bersama. Nah, oleh sebab itu pantas kalau kita sekarang ini melakukan haul. Haul itu artinya peringatan hari wafat. Kalau maulid itu peringatan hari lahir. Kalau haul peringatan hari wafatnya seseorang, itu namanya haul. Kalau maulid Nabi itu peringatan kelahiran Nabi. Nah, kita sekarang mengadakan haul akbar terkait dengan Ronggo Sukowati. Mari kita belajar dari Ronggo Sukowati ini berdasar pemahaman sejarah, bahwa orang yang baik dan meninggal di dalam keadaan baik karena keimanan kepada Allah, maka meskipun dia sudah meninggal, maka sebenarnya dia tidak meninggal.
Orang yang baik itu meskipun fisiknya sudah meninggal, tuntunan-tuntunan dan keteladanannya terus diikuti. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran itu disebutkan wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya. Jangan kamu bilang, jangan kau katakan bahwa mereka yang meninggal, terbunuh atau wafat atau ia mati, padahal dia dalam keadaan beriman dan selalu berjuang di jalan Allah. Jangan dikira dia itu mati. Bal ahya, mereka itu hidup. Yang hidup itu adalah idenya. Seperti Nabi Muhammad itu sudah wafat 1400 tahun yang lalu, tapi begitu kita baca sholawat seperti tadi, rasanya Nabi Muhammad itu ada bersama kita di sini. Itu pesan Al-Quran. Jadi kalau kita semua ingin dikenang terus meskipun nanti sudah mati, tapi selalu dikenang dan didoakan, selalu berbuat baiklah di dalam kehidupan bersama, selalu berbuat baiklah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, saling membantu, rukun, bersatu di dalam keberbedaan. Yang namanya bangsa itu unsurnya selalu banyak. Ada orang Arabnya, ada orang Cinanya, ada orang Jawanya, ada orang Maduranya, ada berbagai keyakinan, ada berbagai budayanya. Nah, bangsa itu bersatu di dalam keberbedaan itu. Itulah sebabnya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendirikan negara yang bernama Madinah, yang kemudian disebut Al-Madinah Al-Munawwarah, Madinah yang penuh cahaya. Apa yang diproklamasikan pertama kali oleh Nabi Muhammad adalah kebersamaan di antara manusia yang berbeda-beda. Di dalam piagam Madinah itu teksnya berbunyi, hadza kitab min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bainal mu'minin wal muslimin wa Quraisyin wa Yathrib wa man tabi'ahum falahiqu bihim wa jahada ma'hum wa hum ummatun wahidatun min dunin nas. Ini proklamasi Nabi Muhammad. Inilah hadza kitab min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inilah proklamasi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa antara orang mukmin dan orang-orang muslim dan orang-orang Quraisy dan orang-orang Yathrib dan para pengikut masing-masing yang berbeda-beda jenisnya, berbeda-beda agamanya, berbeda-beda kulitnya, falahiqo bihim, menyatakan bersatu, memproklamasikan negara Madinah ini, wajahada ma'ahum, dan semuanya berjuang untuk membela bangsanya yang bernama bangsa Madinah, bukan bangsa Arab, tetapi Madinah. Madinah itu adalah kata yang berasal dari akar kata ya tamadun. Tamadun itu berperadaban, berkeadaban, civilized. Kalau dalam bahasa Inggris namanya civilized. Manusia-manusia beradab di dalam perbedaan, bersatu, berjuang bersama, saling memberi dan menerima, saling menolong. Nah, itulah sebenarnya pesan yang disampaikan ketika hidup berbangsa dan bernegara yang dikemukakan oleh Nabi Muhammad di dalam apa yang disebut perang berdirinya
negara Madinah dengan Piagam Madinah. Piagam Madinah itu adalah semacam konstitusi susunannya yang terdiri dari 47 pasal, ditulis oleh Nabi Muhammad dalam 47 pasal. 24 pasal isinya itu adalah perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, siapapun manusia itu, apapun kulitnya, apapun rasnya, apapun sukunya. 24 pasal. 23 pasal adalah pengaturan hidup bersama di dalam bernegara, dalam arti ketata pemerintahan. Nah saudara, oleh sebab itu mari kita jaga bangsa ini dengan semangat kebersamaan, semangat kebersatuan, dengan memberi nilai-nilai Islami terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Islam harus menginspirasi, Islam harus menjiwai di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, yaitu Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Itulah pesan yang ingin kita ambil dari peringatan 492 tahun Pamekasan ini, dengan berpegang pada pesan-pesan sejarah. Karena jangan sekali-kali engkau meninggalkan sejarah. Dari sejarah engkau dapat belajar kehidupan yang lebih baik. Dari sejarah engkau dapat tahu bahwa orang yang jahat itu akan menunggu nasib kehancurannya, sedangkan orang yang baik itu akan menerima pahalanya. Maka Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wal tandur nafsun ma qaddamat ligot. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu semua kepada Allah, tapi bersamaan dengan itu lihatlah sejarah masa lalumu, sejarah masa lalu umat manusia, lihat agar kamu bisa hidup baik ke masa depan. Itulah pesan-pesan Qurani yang sangat diperlukan di dalam kita hidup berbangsa dan bernegara. Satu, bahwa manusia itu secara fitrah adalah berbeda. Surat Yunus Al-Quran ayat 99, walau sya'allahu la'amana kulluhum man fil ardi jami'a afa anta tukrihan nas hatta yu'minu. Kalau Allah mau seluruh manusia di muka bumi ini menjadi orang yang beriman kepada Allah yang sama, kalau Allah mau, tidak usah dikejar-kejar, karena Allah itu berkuasa. Oleh sebab itu dakwah harus dilakukan secara pertama-tama dengan hikmah. Karena kalau Allah mau, tidak usah orang disuruh ya beriman kepada Allah. Afa anta tukrihan nas, apa engkau mau maksa-maksa manusia orang lain agar mereka sama dengan kamu? Tidak usah. Pokoknya kamu berdakwah dengan baik, ajak mereka ke jalan yang benar. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajak mereka dengan hikmah. Kalau di Al-Quran itu disebutkan, karena dakwahnya hikmah, Rasulullah itu apa yang diterima? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau melihat kalau kamu berdakwah dengan baik, maka manusia itu akan ribuan, jutaan, berbondong-bondong masuk Islam. Itulah sebabnya Islam itu berkembangnya cepat, karena ajarannya adalah bil hikmah, dakwah bil hikmah, bil hal, tidak cukup bil lisan, apalagi dengan kemarahan. Nah saudara sekalian, mari kita bangun Pamekasan ini dengan suasana Islami. Ada istilah gerbang salam di sana. Kalau mau masuk kota Pamekasan tuh ada gate
namanya gerbang salam. Salam itu apa sih? Salam itu artinya kedamaian. Islam itu damai. Itu namanya gerbang salam. Nah, saudara sekalian, oleh sebab itu mari kita menjadi bagian dari peradaban Islam yang pernah dibangun dan dikembangkan oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW ketika berdakwah dengan penuh kesantunan, dengan penuh kehalusan budi, sehingga dalam waktu yang tidak lama Islam itu menyebar ke 5 benua. Kalau agama Kristen dan agama Katolik sekarang ini dihitung sendiri-sendiri, maka pemeluk agama Islam di dunia ini yang paling besar. Tapi kalau Kristen dan Katolik itu dijadikan satu, ngitungnya Islam nomor 2. Tapi ingat, Islam itu baru didakwahkan tahun 571 Nabi Muhammad lahir. 25 tahun sudah itu didakwahkan, kira-kira tahun 600 begitu, dan sekarang sudah menyebar di seluruh dunia. Karena apa? Karena Islam itu memang harus selalu menjadi rahmat bagi seluruh alam. Itulah yang dulu mendasari para ulama kita ketika melakukan ijtihad. Ijtihad ikut mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena secara agama mempunyai negara itu fitrah. Mempunyai negara itu menjadi syarat bagi kita untuk bisa beribadah dengan baik. Sehingga dalil yang dipakai itu mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kalau engkau tidak bisa beribadah dengan baik, kalau engkau tidak punya negara, maka mendirikan negara itu wajib hukumnya. Dan kita sudah mendirikan negara. Para ulama kita sudah berijtihad mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selamat ulang tahun ke-492 kepada Kota Pamekasan dan kepada kita semua. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.